Ini ngilangin ini nggak bisa ya? Bisa di. Nggak bisa. Gue setting sengaja ini biar kelihatan soalnya. Nggak ada terus. Gara-gara ngajar kan. Kita mulai ya. Yes. Yuk. Ya, selamat malam. Selamat. Malam. Ini masuk podcast saya yang ke-13 sama grup Beras Kencur. Asik. Boleh kenalin diri dulu dong satu-satu. Namanya siapa? Sama alatnya apa? Oh, oke. Saya Rigan Eri Handoyo. Instrumen saya trompet. Terus Jeremiah Sormin pada saksofon. Dan cerita trombon. Trombon. Tuh. Trombon siapa? Oke. Beras Kencur udah. oke. Ini band atau apa nih? Grup ini udah berapa lama sih dibentuknya? Sebenarnya kalau berapa lamanya mah udah dari tahun berapa ya, Jen? 6. Udah 6 tahunan ya? 6. Enggak. 2016. 2016 sering main bareng. Yang main bareng awalnya. Oke, ketemu di mana gitu ya? Ya, awalnya 2016 itu sering main bareng. Mm-mm. Terus diresmikan jadi grup Beras Kencurnya itu Tahun 2018. 2018. Ya, bulan Juli. Itu diresmikan gubernur. Potong pita. Cus. Oke. Ya, itu dia. Awalnya emang gara-gara kita sering main bareng. Terus karena keseringan main bareng, jadi kayak apa ya? Bikin isian untuk brass tanpa dengan part gitu. Kalau kita main bertiga tanpa ada part gitu, kayaknya nyambung aja gitu. Makanya jadi kita terusin gitu. Dari chemistry-nya itu ya. Yes. Ya. Dapat ya. Gitu. Jadi Ya. ini kayaknya kalau diperhatiin di Instagram gitu ya. Ini kayak bertiga tuh sering banget ngumpul bareng, nggak cuma main gitu ya. Bener nggak sih? Apa pencitraan semata itu? Enggak. Kita kurang kesibukan aja. emang Kurang kesibukan, jadinya emang kurang kerjaan. Iya. Jadi kok jadi sedih? Ya sekalian curhat tuh, masa-masa gini nggak ada masalah. Yoi. Ya sebenarnya kita udah kayak keluarga kalau gue bilang ya. Jadi mau ada job mah nggak ada job mah kumpul aja gitu. Oke. Nah, selama dari 2016 tadi ya, itu Yes. udah ngapain aja nih Beras Kencur? Apa mungkin udah bikin single atau mungkin Beras Kencur udah bikin single sih. single? Baru satu. Single pertama. Single Kalau sebelumnya kita malah lebih banyak Cover. Single orangnya. Single orang. Iya. Oh single orangnya maksudnya yang ini terutama nih saksofonis single terus. Minta dijual nih. Boleh dong. DM. Promo bebas banjir, bebas tabrakan. Ya lebih banyak cover mas. Iya. Kita juga banyak ngiringin juga. Jadi di section. Iya. Section. Ngiringin Iya. penyanyi. Siapa tuh penyanyi yang terkenal banget deh yang kalian udah iringin? Marion Jola salah satunya, Citra Solastika, terus Bastian Steele. Banyak juga. Itu. Belum mas, belum banyak, baru 3 mas. Itu banget. Baru tahun ini tadinya kita mau approach, udah beberapa artis yang kita mau approach, tapi ternyata eventnya aja semuanya nggak jadi. Ini yang gugur itu nggak, ya udahlah kita maafin aja. Yang penting kan mereka aja udah sayang kan. Yes, Jadi jadi ya. Kalau sayang Itu dulu.
Tadi kan katanya udah bikin single ya. Singlenya apa judulnya? Ada nggak di mana di sosial media atau di platform apa gitu kita bisa nonton? Mungkin video klip bisa kalian bikin. Ini sambil kepo ini kan. Single pertama judulnya Summer Laughter. Iya, Summer Laughter udah bisa didengar di Spotify, iTunes, iTunes Store, Apple Music, semua platform. Joox juga ada, Semua TikTok platform juga digital. ada. Terus di Indomaret Alfamidi juga. Jaya juga ada. Coba ya, kita kepoin ya. YouTube ya. Boleh. Coba, ntar aku share screen dulu di sini. Share. Oh iya, udah ada MV-nya juga di YouTube ya. Iya, MV-nya udah ada di YouTube juga. Asik. Coba ya, kita lihat. Ya. Summer apa tadi? Summer Laughter. Summer gini ya. Yes, itu Yes. dia. Beras kencur. Oke. Asik. Ini kan videonya. Asik. Langsung. Subscribe ah. Ya. Jangan lupa nih subscribe ya. Jangan Oh iya, lupa Iya, subscribe, subscribe dan lupa like, subscribe, comment, share. share. Nggak bisa jadi YouTuber belum. Masih 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 kaku ya. Gitu. Ini kita pakai green screen. Ala-ala. Iya. Karena lagi corona bikinnya video klipnya, jadi kita nggak bisa kemana-mana, di rumah aja, jadi begini hasilnya. Kita pakai green screen, Oke. Ada Budian. tempel-tempel, featuring sama Red. Marizu Misa. Audionya masuk gak? Audionya nggak masuk sih. Ya kan? Oh enggak. Enggak. Oke. Nah, ini kreditnya ya. Yang Yes. bagus. Dari salah gua. Lagunya yang bikin ramean, Bareng-bareng. keroyokan. Ini hot studio di mana nih hot studio? Di Kelapa Gading, Apa Gading? di tempatnya Kak Denis. Oh, Di deket Priok, sini. Priok. Deket sini dong. Iya. Ya, dekatnya. Kenapa nggak mampir sini aja? Asik. Asik. Tarik ya. Next. Kan Mas Aka mau produserin katanya next nih. Oh, Next single nih. Oh, siap. Kita bicarakan setelah ini. Aku ada ide sebenarnya buat kalian. Nah, Boleh. ntar dulu. Ini kita belum pernah bareng langsung bertiga sih ya, bareng sama Mas Aka. Belum. Ini liriknya ya lagunya pakai bahasa Inggris ya. Yes, Iya. itu dia. Siapa yang nulis lirik? Rezo. Yang bikin liriknya si Rezo Mesa. Marizu Misa. Rezo. Sudah pasti, Bu. Yang ini, yang nyanyi ini. Iya, Iya. yang nyanyinya. Oke. Jangan lupa ya teman-teman di subscribe, di like, di share. Ya. Komen. Oh ya, komen juga penting. Itu naikin engagement juga. Banyak Yes. tuh yang yang wah asik. Emang lagunya kalau tadi didengerin secuplikan aja tadi ini ya seger gitu. Apa ya seger? Seger. Apa? Gampang didengar, easy listening. Iya. Asik apaan coba? Tuh. Easy listening. Ada yang iseng nanya nih di Instagram. Ya. Mau nanya, kenapa memilih nama beras kencur, nggak beras orang tua? Ayo. Jadi gini, dibalikin lagi, ngomongnya lebih gampang beras kencur atau beras orang tua? Terus kan Itu Yang lebih umum. Yang lebih orang beras kencur atau beras orang tua? Orang tua itu merek loh. Kita nggak Nah. disponsorin. Karena di Kena tuntut. Iya. karena itu dong. somasi. Somasi Somasi. apa bukan ya? Masih. Iya dong. Repot kan? Emang ya itu juga pertanyaan bagus. Kenapa namanya beras kencur? Kenapa nggak beras basah? Beras bulog gitu ya. Beras tagi. Tadinya Iya. mau beras tagi. Cuman beras tagi di sini yang Batak cuman Jamie. Oh, nggak adil ya.
adil. Nggak adil gitu. Ya kan? Kalau beras kencur kan lebih mendunia. Iya, Indonesia ya beras kencur gitu kan. Dan jamu ya. Jamu. Ya makanya Indonesia gitu kan. Itu kan Otentik Indonesia. otentik Indonesia. Beras kencur Mm-mm. namanya gitu. Dan sifatnya beras kencur tuh menambah nafsu, Mas. Iya. Nafsu makan, Mas. Makan. Gitu. Apa sih? Lucu ya. Nah, Iya, ini ngomongin jamu nih. Nah, kopi itu termasuk jamu nggak? Ini kan saya lagi ngobrol sama tukang kopi nih sebenarnya nih. Ya kan? Ada gini juga nggak? Jualan kopi juga nggak? Siapa? Ini si Raden Sylvester ini pakai jualan kopi juga nggak? Kalau dia peminum. Minum biasa. Pemabuk. Karena kopi. dia juga udah, ya kan? Bukan pemabuk. Iya, peminum, bukan pemabuk. Minum, oke. Ya, kan jualan kopi kan. Kenapa milih kopi buat dijual? Kenapa nggak jualan jamu? Katanya pencinta jamu. Nah, kalau jamu iya sih susah sih, tapi jamu nanti yang lakunya AM. Jualan jamu yang laku AM, bukannya malam-malam. Ya kan? Toko jamu buka malam. Nanti kalau sore yang beli anak-anak habis pulang dari main, buyung upi belinya. Buyung upi. Terus Mas kalau mau jual jamu, kita ini laki-laki. Biasanya kalau yang seksi baru laku jualan. Laki-laki Kalau nggak laki-laki laku. Laku-laku dong. Kalau nggak laki-laki. Ya itu. Ya. Ya kita kopi karena apa ya? Emang suka banget ya sama kopi ya kita ya. Emang peminum kopi gitu, jadi apa ya? Sedikit seenggaknya sedikit tahu tentang taste kopi. Jadi kita coba ke arah sana gitu. Boleh promosi kok mereknya. Oke, dari saya Kopi Jat, seenak pijatanmu. Bisa dicek di Instagram kopijat.id. Nah, Jamie. Oh, ini ada nih. Oh iya. Nah, ini bawa nih. Everyday shot of energy. Yang latte. Hazelnut latte. Kalau daily shot lebih ke flavored latte. Ya, lebih ke flavor. Kalau si Jamie mainnya ke flavor, kalau saya ke kopi yang strong. Emang Strong. Kopi. Jadi kalau Jamie lucu-lucu. Iya. Karena marketnya Jamie sama Dede. Kalau market saya Om-om. Ya, Om-om. Om-om. Coba kita kepoin lagi ya IG-nya. Ntar ya. Boleh. Karena ini adalah waktunya untuk mengkepoin produk-produk unggulan dari apa aja yang kita punya. Yes. Siap. Tadi kita mulai dari Kopi Jat dulu ya. Kopi Jat. Mana nih Instagramnya dia? Kopijat.id. Ini oke. Nah, itu dia. Logonya ini ya, Kopi Jat tulisannya. Ya. Oke. Nah, ini lagi ada promo ya. Beli 4 harga sekian nih. Iya, itu tanggalnya tapi udah lewat sih. Sekarang udah nggak promo. Nanti mungkin ada promo yang baru lagi. Enggak, Ntar oke. saya perbaiki. Ini ya yang apa sih ini? Sebentar, saya ini bisa nggak sih switch account? Aduh, kenapa mesti ini? belum login, kehapus semua passwordnya. Udah pokoknya lihat gini aja dulu, kelihatan semua. Yeah. Cakep ya. Ini yang motret siapa? Itu Ivon. Cakep ya fotonya, kayak profesional ini. Udah. Tapi cuma pakai handphone itu, Mas. Ya iPhone-nya mahal. Oh, Kalau nggak bakal gini. Ngaku. Oke, Pak. Ini gaya-gayanya otentik. Ini bagus. Dia udah minum juga ya, tante ini. Oke. Boleh di-follow juga nih. Nah, satu lagi, Daily Shot ya.
Yang mana deh? Ini. Oh, iya. Zoom-ku Nah, mandek loh. Nah, ini ya. Waduh, ya. Iya, yang bisa. cakep. Ya, boleh juga di follow nih. Cakep nih. Baru ya berarti ya semuanya baru dibuka ini Baru. warung-warung ini. Iya. Tadi udah sempat bocorin yang apa marketnya. Jadi nggak saingan ya, biar teman seband nggak saingan. Iya dong. Walaupun kita produknya sama juga sebenarnya hokinya masing-masing kan. Iya. Jalurnya masing-masing, jadi nggak ada yang gimana-gimana kalau menurut saya. Gitu. Kebetulan segmennya beda. Iya, pas kebetulan aja segmennya beda, jadi nggak ada masalah. Kalau ada masalah, Boleh cerita nggak keunggulan? tinggal ambil ini kan, gampang. Ada Ya kan? ini. Nih, gitu kan kalau lagi salah, saya mau bantu. Ya kan? Yuk, Kalau masalah tinggal ini aja. Aduh, beneran deh nih. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Nanya lagi. Beras Kencur pernah main di Oktoberfest Bali nggak? Ada yang nanya. Nanya mulu. Aduh, payah banget. Nah, Nah. udah. Udah. Ada yang nanya nih di Instagram. Yes. Beras Kencur pernah main di Oktoberfest nggak di Bali? Oktoberfest. Di mana? Di Bali. Di Bali. Oh, itu bukan Beras Kencurnya. Siapa yang nanya? Fahmi Horn. Itu main bareng sama gua. Sama Fahmi, tuh kan? Ya kan? Iya. Asik. Tuh, 25 sampai 27 Juli Marian Jola Jakarta guys. Siap. Siap. Thank you Kak Denny. Dennis. Akhirnya Ada job ya? Ada job yang masuk ya? Dapat job. Lagi luar biasa. Luar biasa. Ada yang join kasih job. Yoi, boleh yang Boleh ngasih job? si Fahmi. Ya iyalah, gue main sama lu, Mi. Rezeki lagi online gini terus udah rezeki itu luar biasa loh. Wah, Amazing. Cuma di Jakarta Podcast. Yes, Mas cuma di Cakap Podcast. dong. Langsung Promosi ya. promosi langsung job ya, hebat. Nah, rencananya kalau udah umpamanya udah boleh manggung lagi banyak gitu, kalian mau ngapain? Setelah ini kan bikin single udah, bikin video klip udah, punya rencana apa? Punya dong rencana. Punya dong, punya. Kita sebenarnya mau bikin mini album ya, jadi kita mau nyiapin beberapa single gitu. Kebetulan kayak draftnya gitu kita masing-masing punya, jadi emang aku bagi tugasnya, jadi si Jamie bikin, aku bikin, Dewo bikin dengan gayanya masing-masing gitu. Jadi kita nanti tinggal gabung, akhirnya jadi satu mini album gitu. Awalnya EP lah. EP ya? EP itu sekitar 5-6 lagu ya berarti? Ya, nanti sisanya kan dari Mas Caka juga bisa. Iya loh. Statakis. Boleh. Boleh dong. Lain. Nah, dia. Ada ini nggak berniat bikin kayak mungkin kalau band-band lain kan suka bikin merchandise gitu-gitu. Merchandise sebenarnya itu kan produk di luar yang kita istilahnya produk di luar yang utama kita. Kalau kita kan utamanya emang perform, terus musik ya, karya itu produk utama kita sebenarnya itu karya musik. Cuman buat kedepannya nggak untuk kemungkinan kalau misalnya kita udah punya fanpage atau apapun, kita akan bikin souvenir. Iya. Ini salah satunya kita udah coba bikin nih topi. Topi Terus ya, ada yang baru, t-shirt juga ada. Itu desainnya udah jadi juga. Nanti mungkin bentar lagi di akun Beras Kencur juga akan dibikin unboxing videonya. Untuk dijual, yang
nanti lah. Nanti. Ditunggu saja. Itu saja. Suun. Soon. Iya, oke. Oke, ini mumpung ingat, kemarin kan sempat bikin program ngamen online ya. Gimana Yes. tuh responnya? Lumayan bagus ya responnya. Untuk pertama kali. Untuk pertama kita bikin kayak gitu, oke juga. Maksudnya termasuknya bagus kok. Responsnya Iya. ada yang respon gitu, bukan yang sama sekali nihil ya. Benar-benar ada mendapatkan sesuatu. Maksudnya emang ya responsnya bagus gitu. Emang ada yang peduli untuk kayak gitu. Emang ada yang nontonin gitu. Konsepnya gimana sih kalau boleh tahu? Apa kalian mengcover lagu orang atau main karya sendiri? Aku kebetulan nggak nonton kemarin. Nah, karya sendiri kan cuma ada satu nih baru yang udah rilis. Jadi kemarin itu dipakai buat lagu terakhir. Closing. Dan itu sekaligus perdana kita mainin live di Instagram kan. Iya. Selebihnya kita cover. Selebihnya cover lah. Jadi by tema, kalau yang kemarin ya kayak Indonesia romantis gitu, kayak kemarin lagu-lagu romantis Indonesia gitu. Mungkin nanti ke depannya akan ada tema lain gitu. Makanya kita bikin tematik gitu. Oh, jadi mau ada rencana dilanjutin ya program ngamen online itu? Ya kemungkinan ya. Kemungkinan. Maksudnya gimana ya, Jun? Lanjut nggak ya? Kalau misalnya dilanjutin pun bisa. Tapi jangan terlalu sering lah kayak gitu. Maksudnya emang kita harus ada jadwal juga, nggak boleh yang terlalu dekat gitu kan. Tapi kalau ada satu undangan main bikin ngamen online tapi dengan kondisi yang lebih proper secara video dan audio, tertarik nggak? Bukan TV ya. Tertarik banget. Tertarik banget sih. Nggak apa-apa. Kemarin itu. Iya. Kemarin itu aja maksudnya dengan yang sederhana itu kita berasa juga nyiapin ya. Iya. Dan ya puji Tuhan maksudnya responnya bagus. Tapi kalau misalnya ada yang lebih proper lagi, wah itu luar luar biasa. Asik banget. Apa kali aja kan setelah ini ada mungkin brand yang tertarik untuk mensponsorin acara yang mau saya buat sebenarnya. Oh ya. Ya, kebetulan saya emang lagi ada. Jelasin Mas acaranya. Acaranya ya sama aja kayak ngamen online. Cuman ini mungkin bakal kerjasama dengan sebuah studio yang kita di situ studio untuk ini sih foto dan video sebenarnya. Iya. Jadi kualitas gambarnya jadi kita bisa dapat beberapa angle kan, bagus gitu. Iya. Kan kalau live di IG biasanya cuma satu arah kan. Audionya pasti kalau di Instagram kekompres kan pasti. Iya. Ya kan, reduce-nya itu banyak gitu. Aku sih sempat kepikir memang itu bakal dibikin live streaming. Oke. Ya kan, gitu. Soalnya banyak juga ternyata teman-teman kita di luar sana yang enggak melakukan live streaming ataupun gig online ketika kalian itu karena mereka idealismenya masih tinggi banget soal sound. Ya kan? Iya kan? Ya. Maksudnya, ya mungkin secara butuh duitnya sama, kita juga BU. Ya kan? Nah, cuman ternyata kemarin tuh aku survei beberapa orang yang pekerjaannya kurang lebih mirip ya. Kita kan ngasilinnya dari manggung-manggung gitu. Ternyata mereka itu sama masih belum rela kalau mereka main soundnya jelek gitu. Oh. Ya kan? Ya mungkin buat mereka itu jelek. Sementara kan kalau di live itu kan yang kita harapkan itu interaksinya kan sama audiens, ya kan? Audiens itu. Jadi sebenarnya tujuannya ini beda gitu. Kalau yang kalian lakukan itu sama yang mereka pikir gitu. Dan memang kalau live streaming itu masih kendalanya banyak kan dari teknisnya, dan kalau kita nyiapin sendiri pasti lumayan repot lah ya. Ribet. Iya. Dan memang kalau menurutku, ini kita ngobrol ya di sesi ini. Menurutku memang lebih baik ada orang yang profesional yang ngerjain dibanding kita ngadain sendiri, kan jadi cost lagi kan orang kita kan mau mikirin fokus sama karyanya, musiknya kan gitu. Iya, betul. Itu berasa banget sih. Iya, Mas. Kemarin waktu kita nyobanya
Oh ya ampun serepot ini ya. Biasa kan kita tahu beres ya kalau Iya. kita manggung atau apa gitu kan. Ini Iya. udah Simple banget loh padahal, tapi kok ribet ya berasanya gitu. Iya. Iya, itu yang banyak orang nggak ngalamin itu ngurusin sendiri. Kita selama ini kan kalau manggung apalagi ya kalian misalnya sama artis itu kan technical rider sudah diurusin. Bener kan? Ya Yes. kan? Panggung udah rapi, semuanya mah bahkan kru-krunya udah nyiapin semua hal yang kita perluin. Nah kan kalau gig online itu kan sebenarnya bagusnya kan sisi bagus dan sisi repotnya adalah kalian mesti nyiapin semuanya sendiri. Makanya saya pikir kalau emang punya konten bagus, kenapa nggak bikin yang serius? Iya. Itu sih. Mulai mikir. Juga Iya. Kalau grup-grup yang trio seperti kalian itu tuh termasuk jarang ya. Mungkin kompetitornya nggak ada untuk saat ini gitu. Bener nggak? Kalau yang Beras, kayak kita lebih ya sih, gak ada sih. Maksudnya yang bener-bener kita sampai beras terus kita bikin Grup. single ya. Jadi Grup yang jadi bener-bener ya. Iya mungkin ya. Dan udah ada single ya sedikit sih. Ada sih pasti ada, cuman nggak banyak gitu. Nah, ini sebenarnya peluang yang bagus buat Beras Kencur untuk jadiin Beras Kencur itu sebagai brand yang punya market sendiri, ini enggak? Ya. Benar. Itu terus sama lebih aktif lagi promosi brandingnya seperti itu sih. Kalau Iya setuju. Dan ya, kalau misalnya, nah tapi kita juga kayak berharap kayak makin banyak juga nih mas yang kayak gini gitu. Berarti kan dengan makin banyak berarti market juga semakin aware. Iya. Dengan grup instrumental yang modelnya misalnya musik tiup gitu atau konsep lupa ya. Jadi kita juga ya keangkat juga gitu loh, nggak berada di niche terus gitu. Tapi makin ke print gitu. Iya. Itu bagus banget udah sampai mikir kayak gitu. Mungkin udah saatnya mikirin gitu kali ya, bikin komunitas. Itu bisa sih. Ya karena kan kalau mau arahnya tadi seperti Jamie bilang, nggak gampang loh bikin grup kayak gini. Apalagi tadi kan Jen bilang nggak pakai partitur deh, manggung udah tahu mesti ngisi-ngisinya kan. Iya. Itu kan cuma terjadi kalau di zaman dulu itu kalau kita dengerin Dixieland Jazz Band. Iya. Betul. Kayak gitu kan. Iya. Trombonnya ngambil lines apa, ntar yang trompetnya main di top note-nya gitu kan. Ya betul, kayak gitu. Selama ini yang paling sering aransemen siapa? Kalau untuk Beras Kencur? Bareng-bareng semua sih, Mas. Bareng-bareng. Soalnya kalau dari orang kadang-kadang apa ya, bunyinya jadi monoton gitu, kayak nggak luas aja. Jadi emang kita selalu rembukin sih kalau untuk aransemen. Iya. Jadi emang jadi lebih banyak pikiran kan lagu-lagu yang setiap hari kita dengarkan kan beda-beda. Jadi senangnya kayak apa, Dewo senangnya apa, aku senangnya apa. Nah itu kan kita bisa gabungin jadi lebih kaya. Maksudnya nggak cuma itu aja jadinya gitu. Jadi emang aku nggak mungkin, Beras Kencur tuh si Jamie banget atau Beras Kencur tuh Dewo banget misalnya gitu, enggak. Jadi ya Beras Kencur gitu. Dia punya ininya sendiri, dia punya warna sendiri gitu aransemen. Ini umpama kalau ditawarin kontrak sama record label, tanggapan kalian gimana? Ayo. Belum pernah mikir sampai sini. Pasti belum diobrolin. Belum. Kita pertandingan dulu kan? Di brief pertanyaannya nggak ada. Nggak ada di brief ini. Aku spontan aja nih. Gimana ya? Tapi record label yang seperti apa sih sebenarnya? Yang pasti kan, ya aku nggak tahu. Maksudnya mau major mau indie kan judulnya sama aja gede-gede juga kan.
indie juga Yes. marketnya gede kan, record label yang kita kenal dulu udah major juga gede juga marketnya gitu. Yang paling ini kan cuma konsekuensinya aja. Kalau ikut yang ini jadi begini gitu kan. Iya. Komitmennya ya. Iya Mas ya, kalau kayak gitu ya. Belum pernah. Pada intinya sih kami oportunis. Jadi kalau misalnya menguntungkan, Iya. kenapa tidak? Iya. Oportunis, oke. Nah, tadi nyambungin nih dari oportunis. Ada nggak kepikiran masing-masing personil tuh bikin solo? Kan di grup ini sekarang, ceritanya bareng-bareng. Biasanya kan kalau ngegrup itu bisa di tahun keberapa, project udah banyak, terus mulai punya niat bikin solo masing-masing. Ada nggak kayak gitu? Aku sih belum. Iya. Cuma ya Ada pikiran sih. Tapi cuma yang nggak menutup kemungkinan. Iya, nggak menutup kemungkinan juga. Dan itu juga nggak salah, gitu kan? Iya. Ya. Nggak, itu kan nggak salah gitu. Betul. Iya. Tapi belum kepikiran ya habis itu ya? Belum. Ya, mungkin habis ini kepikiran. Iya. Habis ini tuh. Justru awalnya saya pengen jadi solois, cuman ketemu anak-anak ini kok jadi kayak main bareng enak ya, gitu loh. Awalnya gitu, Mas. Awalnya gitu ya? Awalnya gitu. Nggak, karena kalau main bareng ada jarang juga yang kayak gini, yang bisa connect sampai kayak gini kayaknya jarang deh. Soalnya aku kan main wedding, masing-masing kan pada punya job sendiri-sendiri juga kan, main wedding lah, apa segala macam kan, yang terpisah-pisah. Nggak begitu main sama yang lain, kayak apa ya, kayak rasanya kayak nggak seklik kayak kita bertiga main bareng, ngerti nggak sih Mas? Gitu loh. Ngomong. Iya, jadi kayak kita kayak punya bank gitu, kayak apa ya, bagian sini isinya kayak gini udah pasti sama dan pecahannya udah langsung ceprot gitu. Iya. Napas sama, apanya sama gitu loh Mas, maksudnya expressionnya juga nyambung, jadi tight aja, walaupun nggak ada part kan bisa dapat tightnya gitu. Ya sebenarnya tadi dibilangin sama Regeri itu tuh sebenarnya adalah ya sisi mahalnya kalian sebenarnya di situ. Iya, sebagai tim ya. Iya, sebagai tim. Karena nggak gampang. Itu jarang. Orang bisa kayak gitu ya, kejadian seperti itu jarang. Aku ketemu Dewo kayak gitu, ketemu Jamie atau ketemu pemain yang lain juga belum tentu bisa kayak gitu. Maksudnya jarang sekali yang bisa sampai kena sih kok bisa gitu loh. Terus bukan di musiknya saja sih sebenarnya, kayak kehidupan pun. Iya. Kita sama kayak di musik itu. Iya, kayak gitu. Makanya yang itu aku bilang udah kayak keluarga gitu loh, Mas. Yang udah berkeluarga siapa? Ya saya. Berarti Dewo boleh numpang makan dong. Jadi boleh numpang makan. Boleh. Katanya kayak keluarga kan. Iya. Ya. Kita mau makan. Oke. Ngobrol cepet juga ya, tahu udah hampir sejam. Iya, nggak kerasa loh. Nggak kerasa. Cepet ya. Nah, berarti bermanfaat. Nah, kalau ini biasanya mau ngubungin beras kencur, kontaknya ke siapa sih biasanya? Biasanya sih yang di Instagram sih kontaknya Ivon, istriku. Ivon. Iya, karena dia lebih banyak di pengalaman di ngurusin artis manajer. Kan dia manajernya Angela Jolie, Kezia Amelia gitu-gitu kan. Jadi emang dia udah berkecimpung di dunia manajer artis itu udah cukup lama dan udah berpengalaman, makanya kita kasih ke Ivon suruh ngurusin segala macamnya. Gitu. Pokoknya kita cuman ngurusinnya aransemen gitu aja sih. Musiknya, kalau jualannya istilahnya untuk marketing untuk ke orangnya gitu, bisnisnya si Ivon suruh pegang. Gitu. Sosial media yang dikelola apa aja? Apa? Sosial media yang dikelola selain Instagram. Instagram sama YouTube ya. Instagram sama YouTube, cuman emang kita belum yang terlalu benar-benar sering bikin konten ya, apalagi kayak kondisi sekarang itu kan kita targetin kan udah awal tahun nih kita udah targetin nih tahun 2020 mau ngapain aja ya gitu kan. Cuman karena kondisi yang tidak bisa toleransi keadaan kayak gini, jadi semuanya agak pending gitu. Iya. Untung aja single bisa keluar dan video klipnya bisa jadi gitu. Iya. Jadi kita utamain itu dulu.
Tadinya yang kayak misalnya kita kan harus bikin cover rutin apa segala macam untuk maintain Instagram ya kan, untuk post ke YouTube segala macam. Nah, gitu. Iya, ulang tahun juga. Ulang tahun ini. Event ulang tahun. Kita tadi ya ulang tahun Dressing Zone yang pertama ini mau yang kedua ya kita mau ngadain event kayak apa ya? Kayak Mas Caka bikin lah modelnya kayak di Kekini kayak gitu loh, Mas. Konser mini lah banyak gitu loh. Ya, sekarang tuh kita promoin single baru kan. Ya. Jadi kayak album launching single lah intinya gitu. Sebenarnya bagus. Karena Bikin ini apa namanya crowdless konsep sekarang itu. Kayaknya sih masa depan musik kita nih, kayaknya ya. Bocorannya sih bakal ke arah crowdless konsep. Jadi kalian kan bertiga nih, katakanlah nggak pakai band pengiring, bisa dong? Bisa. Ya kan? Ya bikin -3-nya. Ya kan? Udah jadi. Ya itu kan. Itu udah disiapin. Nah, manggung itu di depan 20 orang, 30 orang sekarang tuh. Itu bisa. Kemarin aku baru ngalamin manggung, ini sedikit sharing aja. Manggung di depan 20 orang aja. Itu apa tuh, Mas? Itu eventnya private ya. Nggak jual tiket. Private event. Cuman buat ini acara-acara kantor. Nice kan? Iya. Aku sempat posting di Instagram, cuman aku hapus. Gak enak sama teman-teman lain. Takutnya sangkanya. Aku ini udah manggung. Ya, enggak. Takutnya disangka itu sebuah event berbayar atau komersil. Enggak. Bisa berbayar si eventnya jadinya memonetize acaranya sendiri. Enggak. Itu acara private soalnya. Yang kadang kita musisi tuh nggak bisa bedain mana event yang private, mana event yang boleh di-share. Iya. Kayak gitu. Kayak misalnya kita main di acara peluncuran sebuah produk bank gitu ya. Bank punya produk, misalnya nawarin pinjaman apa gitu ya, dengan cara sistem yang begini-begini tahu kan. Nah, itu sebenarnya nggak bisa di-share. Iya, nggak boleh di-share. Betul. Nah, itu si Ivan juga pernah megang acara itu kan, si artisnya main di acara kayak bank kayak gitu, terus nggak boleh di-share sama sekali. Foto-foto apa nggak boleh sama sekali. Nah, exactly. Itu juga mudah-mudahan lewat podcast ini jadi pengetahuan juga buat teman-teman yang belum tahu. Gitu memang dengan adanya sekarang pandemi COVID, kita harus lebih aware juga sama kondisi itu tuh. Bukan nggak bisa manggung sebenarnya, salah banget. Jadi kemarin kita kekunci lockdown nggak bisa manggung itu sebenarnya salah juga karena yang rusak ekonominya. Karena yang bikin ekonomi itu jalan adalah ketika semua aspek ekonomi itu jalan kan. Ya hiburan, ya kan nggak cuma yang pokok. Kita kan kita ini kalau diurutin secara kebutuhan pasti ditaruhnya bagian terakhir kan. Aku selalu ulang-ulang. Nah, ini salah banget. Kita sebenarnya paling depan untuk ngasilin duit. Sebelum jual produk, orang tuh mesti dipancing dulu kan. Nonton penampilan musik ataupun apalah gitu. Kan nggak mungkin MC cuap-cuap doang, terus orang dateng nggak. Di mall pasti ada musik, orang ngerubung kan, baru perhatiin itu brandnya. Bener nggak? Apalagi kalau pakai musik. Apalagi kalau alat musiknya yang tiup tuh kan pasti kan pret. Iya kan? Mencengangkan kan. Nah, itu bagus buat. Iya kan? Iya, di tengah-tengah mall ada yang udah trompet kan. Suara ya itu menarik perhatian. Tapi sebenarnya yang jadi salah adalah ketika belanjanya itu jadi berkurang. Nah, kita sebenarnya harus memancing orang-orang itu belanja lagi. Belanja lagi. Apalagi musik kalian itu kan apa yang relax itu kan, yang bikin joget-joget kecil gitu loh. Iya. Ya, itu sebenarnya mesti diperbanyak gitu hal-hal seperti itu. Bukan dengan pandemi ini terus kita jadi pada
Ya ada, aku juga dagang kornet by the way. Iya. Iya, ya gitu kan. Kita memang butuh bertahan hidup, tapi kodratnya kita main musik sebenarnya. Gitu loh. Iya. Iya. Itu juga. Setuju dong. Setuju. Ya itu aja bisnis secara bisnis yang pokok jalan, yang kita tuh mesti manggung sebenarnya. Aku sebenarnya dari podcast ini aku banyak dengan teman-teman yang lain juga tukar pikiran. Jadi ini sifatnya nggak searah ya. Aku nggak cuma buat kalian gitu. Ada beberapa hal yang aku pengen share juga itu soal manggung. Terus kadang-kadang di saat lagi pandemi kayak gini, ada bagusnya juga nih. Tadi kan sempat bilang jadi ke pending ya soal konten-konten gitu. Justru sebenarnya saatnya sekarang tuh perbaikin konten menurutku. Iya. Waktunya ada soalnya. Iya sih. Iya. Kita waktu lagi sibuk manggung nih. Mana juga pasti nyarinya sosial media. Lagi naik banget. Pasti. Apalagi sekarang itu yang paling aman soalnya buat mereka ya. Iya, paling aman. Ya. Terus sama satu lagi, waktu kita lagi sibuk ke job pemain kemarin, sebenarnya kita banyak yang lupa. Kita tuh sering berdoa minta me time kan sama Tuhan. Yang buat ya kan, buat konsepin. Terus buat konsepin, apalagi buat bikin solo itu, buat bisa bikin rencana ini itu, ya kan. Tapi nggak nemu kan, pasti kalian belain job main di luar kota kan. Pasti. Iya betul Mas. Nah, justru sekarang iya sih, benar sih. Iya. Waktu banyak gitu. Dan aku feeling sebenarnya dengan teman-teman jadi kalian ini bikin single luncurin kayak kemarin kan, terus juga tetap aktif di sosial media masing-masing. Sebenarnya kita bisa sih jadi orang-orang yang mengkampanyekan sebenarnya nggak apa-apa main musik lagi depan umum. Tapi dengan standar yang ya prosedurnya kayak kemarin aku sama Regen kita main di satu babakan gitu. Iya. Pakai maskeran gitu kan. Bawah di jalan kesehatannya gitu. Ya, sebenarnya udah bisa sih. Iya. Ngomong kan habis pada ini Mas ya, demo ya yang di balai kota. Iya. Ya. Teman-teman kita juga ada di situ yang demo di balai kota ya. Iya. Kalau aku mau nanya pendapat kalian soal itu gimana? Gimana ya? Itu agak dilematis sih, tapi maksudnya memang di satu sisi memang mutlak kita perlu bekerja lagi gitu, perlu manggung. Nah, cuma memang benar yang dituntut itu supaya pemerintah yang mikir gimana caranya. Gitu. Iya. Karena kalau sekarang kalau aku lihat ini kan mostly kemarin mewakili musisi kafe ya Mas. Kayak sekarang kan beberapa kafe udah kasih solusi, misalnya ya live music yang virtual. Tapi kan itu solusinya dari kafe masing-masing gitu. Banyak yang nggak kebagian juga, maksudnya kafe banyak yang belum bisa mengakomodir. Makanya ya aku bilang ya oke lah, maksudnya kemarin unjuk rasa biar pemerintah yang mikir gimana caranya biar bisa sama-sama gitu. Ini juga hidup gitu, misalnya bisa jalan juga. Bisa jalan. Ya memang ya dilematis juga sih, cuma ya gimana? Memang ada musisi tuh gimana serba dia kayak kelas menengah nih gitu ibaratnya ya. Cuma butuh kerja sebenarnya, mereka nggak yang kayak butuh gimana. Kita nggak butuh yang kayak bantuan sosial apa. Iya. Butuh lapangan pekerjaan. Iya, justru emang biar kita bisa kerja lagi gitu aja sih, intinya itu doang. Ya, lapangan pekerjaannya sebenarnya sih udah ada dari dulu kan. Kita sebenarnya kita adalah pekerja seni adalah satu jenis pekerjaan yang tidak pernah dianggap tapi selalu ada kita kerjaannya kan begitu. Iya. Iya kan? Gak pernah diperhitungkan tapi sebenarnya selalu ada selama ini ya. Jadi sebenarnya kalau kita atau kalian atau bahkan teman-teman kita yang demo itu berpikir pemerintah suruh mikirin, sebenarnya kita udah nggak akan dipikirin gitu loh. Kalau mereka suruh milih solusi dalam kondisi normal aja nggak dipikirin, ya kan? Nah ini kan dalam kondisi new normal, pasti yang diprioritasin yang udah pernah mereka pikirin,
Jadi kalau menurutku sih sebaiknya daripada demo untuk seseorang yang atau pihak yang tidak akan mikirin, sebaiknya kita unjukin bahwa sebenarnya ini bisa. Kalau aku setuju nggak? Ini bisa Setuju, Mas. dilakukan. Soalnya kalau kita kan nggak perlu minta izin, orang ini kan bertahan hidup. Nggak ada yang nggak, ya kan masing-masing orang kan punya cara sendiri untuk bertahan hidup kan. Iya. Ngapain kita unjuk rasa menuntut orang mikirin kita? Mending kita mikirin aja sendiri. Kalau aku ya. Bayangkan dalam kondisi normal aja, kemarin nih, kita tuh adalah pekerjaan yang tidak diperhitungkan. Buat ngajuin KPR rumah aja, butuh slip gaji. Oh iya. 3 kali Mas ditolak. Siapa yang ngalamin? Nah, Regen ngalamin. Ya. Siapa yang nyicil mobil, nyicil motor? Butuh itu juga. Nggak gampang dapat izinnya. Karena memang pekerjaannya nggak pernah dipikirin kan. Nah, kadang new normal, semua orang akan pindah ke hal pokok. Gitu loh. Makan. Otomatis hiburan tidak dipikirkan. Tapinya adalah, kalau misalnya, ini tapinya adalah, ketika kita bikin gig online itu kan menghibur secara virtual. Ada kan yang nyawer, ada kan yang butuh sebenarnya. Nah, berarti kan sebenarnya ini diperluin. Iya. Demand-nya ada. Jadi kita nggak usah menuntut. Aku sih berharap teman-teman yang habis demo itu nonton tayangan ini gitu. Sebenarnya agak sia-sia kita nuntut pemerintah untuk begini begitu. Iya, memang ya kayak gitu Mas, dilematis sih menurutku, kayak yang perlu tapi gimana gitu loh. Iya, perlu. Makanya ngasih solusi. Sebenarnya kalau mereka mikirin solusi pasti jauh. Karena banyak yang lebih penting. Itu banyak sektor pekerjaan lain yang lebih tidak aman. Lebih tidak aman dibanding kita. Kalau itu kan pekerja seni itu kan industri kreatif. Harusnya kita kreatif. Berkreasi aja. Aku nih baru dapat pemikiran seperti itu. Apa? Keret tapi aktif. Iya. Keret. Harus ada kirinya. Itu. Nggak apa-apa. Daripada kita demo panas-panasan kan. Maksudnya, aku sih nggak nyalahin mereka begitu. Soalnya karena aku udah ngalamin bicara dengan beberapa orang penting, pejabat penting gitu. Mereka nggak menyarankan untuk kita melakukan demo sebenarnya. Agak sayang. Karena prioritasnya bukan di situ. Bahkan kalau perhatiin account presiden aja kan sekarang lagi fokusnya sama kedaulatan pangan. Iya sih, Mas. Gitu. Jadi industri hiburan sebenarnya bisa jadi nomor sekian. Cas dulu baterainya. Di sini di Instagram ada Solastika Milenita itu apa ya? Siapa itu? Siapa ini aku? Itu nonanya Raden Sylvester. Oh. Dia nonton nih. Iya, apa lagi? Ini juga ada. Wah, banyak juga yang nonton. Saya punya dulu ada Ika Rosari, ada Alvin Wirenata, ada Samuel Juang, ada Cecilia Nadine. Halo, selamat malam semuanya. Kita lagi ngobrol agak serius nih sama Beras Kencur. Sesi bercandanya udah lewat tadi. Langsung serius. Banyak juga ya yang nonton ya. Ya, mudah-mudahan sih podcast ini nantinya bisa ada yang support ya. Jadi saya bisa beli paket webinar bisa 1.000 orang nonton bareng sekaligus, bisa masuk Facebook, masuk YouTube dan lain-lain. Jadi ini sih bukan ya, kalau saya sih pikir ini kita kan susah ya ketemu ya. Udah rumahnya jauh. Terus masih berjuang nyari uang. Iya kan, giliran udah nyampe rumahnya orangnya lagi jualan. lagi keliling.
Aku kemarin dari Bintaro, jadi Oh, jalanan sepi. oh iya. Sepi. Sepi. Belum pernah Jakarta kayak gini. Iya. Ya, udah pada jalan-jalan kemana aja selama beberapa bulan terakhir ini? Kalau saya mah kemarin saya ke Bogor, ke rumah mertua. Palingan liburannya ke sono. Kabur dulu ya. Iya, seminggu di sono ini gitu. Tapi jualan kopi tetap di sono juga jualan. Buka cabang. Bukan cabang. Iya loh. Bogor kan juga ada entertainment kan. Nah, itu kan saya sodok-sodokin juga. Ini orang Palu gak ada ya. Ya, Harus di saat-saat ini. harus. Iya. Hebat. Iya sih. Baik lagi soal kopi ini. Nah, kalau tadi Kopi Jet kan ngomongin kopi yang strong. Nah, buat orang yang belum pernah minum kopi atau mau coba-coba minum kopi, ada saran nggak? Kalau saran ya, apa ya sarannya ya? Mungkin kalau kalau emang jarang sekali minum kopi atau emang baru mau mulai minum kopi, ada baiknya kalau sebelum minum kopi adalah harus perutnya nggak boleh kosong atau at least makan apa dulu kayak gitu, jangan kosong. Okay. Gitu. Soalnya ada apa ya? Iya, takutnya ada asam lambungnya naik gitu karena emang dia nggak biasa minum kopi gitu. Cuman kalau kopi yang aku pakai sejauh ini ada beberapa temanku yang emang minum kopi pun asam lambungnya naik tapi dia suka dan dia nyobain kopi aku, dia bilang asam lambungnya sama sekali nggak naik dan dia nggak ada masalah dengan itu gitu karena aku pilih kopinya emang bukan yang acidnya tinggi dan yang tidak menyebabkan asam lambung naik gitu. Kalau JB kan kopi susu ya? Iya, kopi susu. Kopi hitam ada, kopi susu ada. Jadi kopi susu sama kopi jet tradisional namanya kalau yang hitam. Oh, okay. Biasanya kan kalau yang baru-baru itu masalahnya di asam lambung biasanya. Sama di, ya misalnya nggak biasa ya, jadi kayak deg-degan. Nah, itu dia. Jadi kalau bisa kopinya iya karena kafein. Ya. Kalau bisa bijinya jangan robusta semua. Iya, di mix. Arabica sama robusta. Kan robusta kafeinnya tinggi kan? Tinggi. Sampai 2 kali lipat. Nah, kalau robusta. Makanya dia lebih pahit kan rasanya kayak robusta gitu. Nah, makanya di mix, nah itu blend mixnya itu yang kita main sebenarnya biar nggak terlalu istilahnya kopi jet strong. Maksudnya strong dengan ya rasa tetap kopinya bukan yang kayak kopi mainan, ngerti nggak sih? Maksudnya tapi bukan terlalu yang strong yang gimana gitu, yang sampai wah gitu kan. Jadi nggak mainan juga gitu. Kopinya nggak yang bukan kopi mainan istilahnya gitu, emang kopi beneran gitu. Okay. Kalau kopi mainan kurang gimana gitu. Jadi nggak cuman mainin di situnya aja. Gitu. Jadi emang kalau minum ya ini kopi nih gitu loh maksudnya. Bukan susu rasa kopi gitu loh. Lama nggak ngulik sampai akhirnya mutusin udah jualan ini aja gitu? Boleh cerita deh. Aku sih lumayan sih soalnya kan kita nyoba-nyoba beans-nya, nyoba-nyoba kopinya, terus nyari rasio istilahnya campuran ya kan, nyari rasionya gula arennya seberapa, itunya harus seberapa, kopinya harus seberapa, terus kopinya harus kayak apa, teknik penyeduhannya seperti apa, terus roastingannya harus gimana, kopinya harus dari mana, ya kan banyak macam-macamnya gitu. Trial error juga. Trial and error, pasti harus coba-coba dulu. Dan nggak yang awal langsung jadi enak, enggak. Oke. Berarti buat teman-teman yang mau beli kopinya Regen, Kopi Jet, dan kopinya Jamie, Daily Shot ya? Iya. Itu aman. Iya, Daily Shot. Tolong disertakan di konten kalian yang terbaru buat Instagramnya. Itu tips-tips yang tadi tuh yang kalian ngomongin. Soalnya penting. Itu penting. Oh iya. Soalnya kita terlalu fokus kan jualan gitu kan. Iya, penting. Tips, ya kan. Kayaknya udah banyak kita ngomong
Nanti setelah ini kita sambung lagi private di grup ya. Kita mau bikin kita rencanain bikin apa. Buat teman-teman podcast ke-13 ini sama Bas Kencur kita udahan dulu. Jangan lupa follow Caka Podcast di Spotify, YouTube, Instagram saya Caka Prembudi. Ini belum ada jadwal tayangnya, tapi ini insya Allah besok udah ditayangin di kanal-kanal tadi saya sebutin. Terima kasih Bas Kencur udah mau ngobrol. Kita udah sejam ngobrol. God bless you all. Siap. Thank you. Dadah.